Rancu dalam arti gini, misalnya pertanyaan ini, apakah kalian sering merasa putus asa dan sedih? Gimana kalau gue ngerasa sedih tapi gue gak ngerasa putus asa? What's up yo, ketemu lagi sama gue Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Hari ini gue bakal react salah satu topik yang cukup viral di TikTok. Gue dapet ini nih dari salah satu follower gue nih. Jangan lupa kalau semua video-video gue, subtitlenya itu tersedia dalam 2 bahasa. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jangan lupa dinyalain ya kalau butuh. Sekarang kita langsung aja lihat apakah tesnya ini valid atau enggak gitu ya. Kita langsung lihat aja. Ini Google Formnya gue dapet dari TikTok gitu ya. Salah satu follower gue yang kirimin. Dia minta gue react. Kak Jaren, bener gak sih ini valid gak sih? Coba kita lihat ya. Alright. Kondisi kesehatan mental health. Jadi di sini tuh dia ada beberapa poin gitu ya. Oh, yang pertama 50 sampai 350 cenderung stabil, 400 sampai 600 stres ringan, 650 sampai 900 depresi, 950 sampai 1300 depresi, stres dan cemas. Oke, ini masalah yang pertama ya. Stres, depresi dan cemas itu 3 hal yang berbeda gitu. Tahu dari mana kalau misalnya lu mendapatkan skor 950 sampai 1300 maka lu punya depresi, stres dan cemas. Karena kan bisa aja dengan skor yang rendah itu lu punya kecemasan yang tinggi, depresi yang rendah dan stres yang rendah gitu kan. Jadi ini menurut gua dari scoringnya aja tuh udah nggak valid gitu ya. Maksud gua gini, berarti mungkin dong 400 sampai 600 itu orang punya depresi tapi nggak punya stres, tapi nggak punya anxiety gitu. Karena sebenarnya misalnya major depressive disorder, MDD gitu ya. Orang yang punya major depressive disorder atau depresi belum tentu dia itu punya yang namanya anxious specifier gitu ya. Bisa artinya orang yang depresi itu disertai dengan kecemasan atau comorbid itu. Orang yang punya depresi juga punya kecemasan, belum tentu. Bisa aja orang punya depresi doang atau kecemasan doang. Berarti di skor 400 sampai 600 bisa aja orang tersebut cemas tapi nggak stres dan nggak depresi gitu ya. Dan di skor 950 sampai 1300 belum tentu tiga-tiganya gitu ya. Bisa aja orang punya depresi tinggi banget tapi dia nggak punya kecemasan gitu. Atau punya kecemasan yang tinggi banget tapi nggak punya depresi. Jadi menurut gue ini udah ketidakvalidan yang pertama gitu ya. Apakah kalian sering merasa putus asa dan sedih? Oke, ini juga ketidakvalidan nomor 2. Jadi dalam kuesioner, untuk mengatakan kuesioner tersebut itu valid, kita harus menghindari yang namanya double barrel question. Double barrel question itu artinya sebuah pertanyaan yang bisa rancu gitu. Rancu dalam arti gini, misalnya pertanyaan ini, apakah kalian sering merasa putus asa dan sedih? Gimana kalau gue ngerasa sedih tapi gue gak ngerasa putus asa? Atau gue ngerasa putus asa tapi gue gak ngerasa sedih? Berarti gue jawabnya tidak atau ya gitu kan? Itu sama di pertanyaan nomor 2, apakah kalian sulit berkonsentrasi dan tidak bisa bersantai? Bisa aja gue sulit berkonsentrasi tapi gue bisa bersantai gitu. Misalnya orang yang punya ADHD. Orang yang punya ADHD juga punya kesulitan berkonsentrasi. Orang yang punya kecemasan GAD juga sulit berkonsentrasi. Orang yang punya major depressive disorder bisa sulit berkonsentrasi. Orang yang punya bipolar saat dia depresi atau saat dia manik, dia juga susah berkonsentrasi. Jadi tahu dari mana kalau dia itu gejala depresi atau gejala kecemasan? Dari satu kuesioner gitu ya. Sama nomor 3, marah dan lesu. Bisa aja gue marah tapi gue gak lesu gitu ya. Apakah kalian merasa tidak bisa mengontrol rasa cemas? Tidak, mungkin, dan ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya itu dia ya dan tidak. Lalu dia ada mungkinnya. Jadi scoringnya aja udah gak valid gitu menurut gue. Karena gini, yes and no itu jatuhnya berarti forced alternative question. Artinya adalah kita hanya bisa menjawab ya atau tidak. Kita gak bisa di tengah-tengah. Tapi 3 jawaban itu memungkinkan ada jawaban yang netral. Ini namanya Likert type scales question gitu ya. Jadi cara scoringnya aja udah beda lagi. Nah lalu gue lihat nih, jadi untuk membuat diagnosis kan kita menggunakan yang namanya DSM kelima TR gitu kan. DSM itu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Itu adalah buku panduan yang digunakan oleh psikiater dan psikolog di seluruh dunia buat membuat diagnosis gitu ya. Jadi ada symptoms atau gejala-gejala yang harus kita checklist gitu ya. Kita cek yang mana ada yang mana enggak gitu ya. Nah di sini gue lihat beberapa memang benar gitu. Beberapa gejalanya adalah gejala-gejala dari either depresi atau kecemasan gitu ya. Tapi yang ini, apakah kalian melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang untuk menenangkan diri?
ini tuh jatuhnya namanya compulsion. Jadi compulsion itu biasa terjadi pada orang yang memiliki OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Kegiatan yang sama berulang-ulang ini nama lainnya adalah ritual juga ya. Ritual itu adalah kompulsi yang dilakukan seseorang untuk memuaskan obsesi orang tersebut. Nah, maksudnya apa? Jadi orang yang punya OCD, biasanya mereka tuh punya pikiran intrusif. Artinya pikiran yang masuk terus-menerus tapi dia nggak bisa kontrol. Misalnya, orang yang punya OCD itu merasa tangannya kotor gitu ya, banyak bakteri. Maka dia cuci tangan. Setelah dia cuci tangan, nggak nyampe 5 menit, dia ngerasa, aduh, tadi kayaknya gue cuci kurang bersih deh di sela-selanya. Terus cuci lagi sampai berkali-kali sampai at least 1 jam per hari. Nah, itu namanya pikiran-pikiran itu namanya obsesi. Dan aktivitas ritual cuci tangannya untuk memuaskan pikirannya itu namanya kompulsi atau ritual gitu ya. OCD itu dulu memang termasuk gangguan kecemasan spektrumnya. Tapi sekarang di DSM kelima dan DSM kelima TR, OCD itu bukan gangguan kecemasan lagi, itu dibedakan. Jadi menurut gua ini salah satu pertanyaan yang nggak valid juga gitu ya. Apakah kalian mengalami gangguan tidur? Bisa. Nah, tadi ada pertanyaan kedua ya. Apakah kalian sulit berkonsentrasi dan tidak bisa bersantai? Lalu ini ada pertanyaan yang diulang. Apakah kalian sulit berkonsentrasi akhir-akhir ini? Oke, itu nggak masalah sebenarnya ya. Kadang-kadang memang ada diulang itu untuk menilai reliability. Jadi reliability itu analoginya gini. Tahu kan mainan Blue Ice itu? Yang lemparin arrow, lemparin panah ke yang bulat-bulat Blue Ice. Kalau kalian lempar sekali, terus kena 10. Lalu lempar 10 kali, kalian kenanya yang paling luar gitu ya, nggak kena di tengah. Artinya kan kalian yang kena di tengah itu bersifat kebetulan kan? Karena 10 kalinya lagi kalian keluar itu nggak kena apa-apa. Tapi kalau kalian lempar 10 kali, 10-10-nya kalian kena di tengah atau di sekitar tengah, maka kita bisa bilang itu bukan hoki, memang skill gitu kan. Itu namanya reliability gitu ya. Jadi nggak masalah, pertanyaan diulang, ada tapinya. Untuk kuesioner seperti ini, depresi, kecemasan, itu ada sebenarnya. Ada yang namanya misalnya BDI, Black Depression Index, ada yang namanya Hamilton Depression Inventory gitu ya. Ada beberapa deh yang dipakai, atau kalau untuk kecemasan ada yang namanya GAD-10 gitu, untuk menilai seberapa orang cemas, seberapa orang depresi. Dan biasanya untuk jenis-jenis kuesioner seperti ini, kita tuh menggunakan Likert type scale. Jadi nggak hanya yes and no, tapi ada misalnya strongly agree, disagree, strongly disagree gitu misalnya. Yang pasti nggak hanya yes and no gitu, karena kita untuk menilai severe atau enggaknya, parah atau enggaknya, kita perlu ada skala tersebut. Karena dari sana maka kita akan menilai lagi yang namanya T-score, itu beda lagi ya, itu berguna untuk statistik. Nah, lalu ini adalah gini, apakah kalian sering merasa ingin menyerah? Itu udah tidak, mungkin ya. Terus ada open-ended question. Ini udah lebih aneh lagi ya, karena yang namanya kuesioner kalau dia bersifat kuantitatif, kita kan mau hitung kuantitatif, maka harus bersifat closed question gitu ya. Terus tiba-tiba ini ada open-ended question. Closed question itu kayak pilihan ganda gitu. Jadi ini udah sangat gak valid kalau menurut gue, dari kuesioner yang bersifat kuantitatif, terus tiba-tiba ada yang 3 pilihan, ada yang yes and no, terus tiba-tiba sekarang ada open-ended question gitu ya. Nah anyways, kira-kira sih gitu. Dan juga gak segampang itu untuk membuat diagnosis orang ada depresi atau enggak. Misalkan ya, orang-orang yang punya masalah thyroid stimulating hormone itu bisa dites ya di lab. Kalau ternyata orang itu punya masalah thyroid, maka dia bisa memiliki gejala-gejala kayak depresi. Lalu dengan kuesioner seperti ini gimana cara bedainnya dong gitu. Nggak bisa kita menggunakan satu kuesioner kayak gini yang nggak valid, nggak reliable untuk membedakan orang punya depresi atau stres atau cemas. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kuesioner-kuesioner seperti ini kayak yang tadi gue sebut, Hamilton, terus ada yang BDI, Black Depression Index gitu-gitu. Itu sebenarnya pun digunakan untuk sebagai dukungan. Jadi tetap kita perlu ketemu sama psikolog klinis ataupun psikiater. Kita melakukan interview, clinical interview. Kita dilihat background sosial, kita dilihat background medical health, terus dilihat background mental health, dilihat misalnya histori anamnesis dari keluarga atau histori medical keluarga. Itu banyak yang dilihat gitu ya. Dan dilihat gejala-gejalanya kayak gimana. Ada orang-orang tertentu yang menjelaskan misalnya dia nggak bisa konsentrasi, dia sering merasa nggak punya motivasi,
Tapi ternyata itu bukan depresi walaupun dia memiliki misalnya 9 dari 9 gejala gitu ya. Bisa aja karena dia tuh gabungan dari beberapa gangguan mental lainnya gitu. Misalnya orang yang punya ADHD itu juga memiliki kesulitan untuk berkonsentrasi dan mereka jadi nggak punya motivasi. Akibat nggak punya motivasi mereka jadi menyalahkan diri mereka sendiri. Oh, apa gue orang yang males ya? Karena stigma sosial. Jadi mereka mengalami distress dan dysfunction gitu ya. Akhirnya bisa memimik gejala-gejala depresi. Jadi orang tersebut saat dikasih antidepresan ya nggak mempan gitu ya. Jadi ini plus minus sih. Sisi baiknya adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, walaupun nggak valid, orang-orang tertentu mungkin yang mengalami mental illness apapun, kalau mereka lihat oh ternyata gue stres, depresi dan cemas, walaupun misalnya diagnosisnya bukan itu, maka dia mungkin kemungkinan besar akan seek help gitu kan. Dia akan ke psikolog, ke psikiater untuk mendapatkan diagnosis yang betul dan akhirnya mendapatkan treatment gitu ya. Walaupun nggak valid gitu. Tapi lebih banyak minusnya. Minusnya adalah salah satunya istilahnya adalah self-fulfilling prophecy. Misalnya orang yang nggak punya mental illness apapun, dia misalnya memang lagi stres aja atau dia mengalami masalah hidup tertentu. Lalu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, terus ternyata skornya itu stres, cemas, dan depresi gitu. Maka orang itu akan percaya kalau dia tuh punya mental illness. Dia akan melabel dirinya sendiri. Akhirnya dia yang nggak punya mental illness, dia sendiri meyakini kalau dia tuh ada mental illness gitu. Jadi menurut gua ini nggak valid dan sebenarnya lebih banyak negatif dari positifnya. Jadi kira-kira gitu video gua. Kalau lu suka video gua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua. Dan ini IG gua, ini TikTok gua. Jangan lupa di follow ya. Alright, thank you banget udah nonton video gue. See you in the next video.